Kembali lagi, ini pemirsa yang sangat setia memberikan pertanyaan, Nusri Lololuan. Saya baca pertanyaannya, Pendeta. Bagaimana penerapan pengertian rohani yang tepat dalam menghadapi umat Kristen yang melakukan kesalahan fatal berulang-ulang? Silakan, Pendeta. Ya, bukan hanya spesifik menghadapi umat Kristen, ya, tapi ya dalam lingkungan masyarakat. Iya, betul, Pendeta. Yang majemuk, kita menghadapi berbagai macam latar belakang. Setiap individu mempunyai latar belakang, tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan, dan tidak ada orang yang hidup tidak mempunyai tantangan, bahkan menghadapi orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, dan dalam pertanyaan ini mengatakan kesalahan fatal. Seperti apa itu kesalahan fatal? Ya, apakah ini dalam melanggar perintah Tuhan? Ada 10 perintah Tuhan atau seperti apa? Katakanlah kesalahan yang besar. Ya, karena pertanyaan ini tidak menggambarkan lebih detail lagi seperti apa itu kesalahan fatal. Saya mau ajak Saudara Nusri dan kita semua untuk melihat satu pasal di dalam Alkitab tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Ya. Matius pasal yang ke-18. Di sini ada satu perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni. Itu mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Ya. Ceritanya ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, dan hamba ini mempunyai hutang yang sangat besar. Coba kita lihat ayat yang ke-24 dari pasal 18 ini. Ya. Matius pasal 18 ayat yang ke-24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang terima kasih. Jadi ini seorang raja, kata ayat yang ke-23, seorang raja yang sedang melihat dia punya pembukuan, dan dia temukan, ada yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Tadi kita baru bicara tentang talenta. Itu ada hamba yang dipercayakan 5 talenta. 5 talenta itu banyak sekali. Ini ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini adalah 200 kali lipat dari 5 talenta. Oh, bukan hanya 200 kali lipat, 2.000 kali lipat. 2.000 kali lipat. Tadi kan 5 talenta, 5 kali 2.000, 10.000 talenta. Dia berhutang 10.000 talenta. Bagaimana dia bisa membayar ini 10.000 talenta ini? Dia mau kerja seumur hidup pun tidak akan bisa dia bayar ini, sekalipun gajinya itu semua yang dia pendapatannya itu dia berikan kepada raja itu, tidak bisa. Dia bisa membayar ini, tidak bisa, tidak ada caranya. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini, ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja itu tergerak oleh belas kasihan. Ini kata-kata yang selalu menggambarkan apa yang ada pada hati Yesus. Dalam cerita-cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang, memberikan makan orang, selalu diungkapkan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini menggambarkan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi raja ini pun menggambarkan Yesus Kristus yang tergerak oleh belas kasihan. Hutang dari seorang hamba yang 10.000 talenta itu
Dia ampuni begitu saja, tidak pakai surat permohonan resmi, tidak diproses dulu melalui berbagai macam tahap. Langsung pada saat itu juga, pada waktu hambanya itu meminta untuk diampuni, dia ampuni. Padahal itu hamba mengatakan di ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh hamba itu di ayat 26? Tolong dibaca, tolong, karena saya tidak bisa baca ini. Jadi langsung dibaca begitu saya sebutkan ayat ayatnya. ke-26. Terima ya, kasih, Pastor, ya? Jeff. Ayat yang ke-26-nya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Waduh, dia nggak bilang mohon ampun, dia hanya bilang sabar, nanti saya akan lunas. Tapi raja itu tahu dia mau kerja sampai kapan, sampai bengkok sekalipun, tidak akan dia bisa melunasi ini hutang. Hutangnya banyak sekali. Sampai keturunan pun nggak sanggup gitu ya. Ya, 10.000 talenta, satu talenta itu banyak. Saya tidak sempat lihat referensi Alkitab yang menyatakan berapa itu satu talenta. Tapi talenta itu ukuran berat. Itu banyak sekali. Kalau sampai 10.000 talenta ukuran hutang yang dia berikan itu, waduh, banyak sekali. Dia minta waktu, tetapi yang diberikan oleh raja itu bukan waktu. Tidak perlu tunggu waktu. Sekarang ini juga aku mengampuni kamu. Tapi begitu dia keluar, ya, dia bertemu dengan seorang rekannya yang berhutang kepada dia berapa banyak? Cuman ada beberapa. Ayat yang ke-28. 100 dinar. 100 dinar itu hanya, kalau dia terima upah 1 dinar, ya kurang lebih 4 bulan lah. Nggak sampai 4 bulan, 100 dinar. Ya potong dalam konteks hari Sabat orang nggak bekerja, jadi nggak terima itu 1 dinar. Dia kerja 6 hari, 1 minggu, ya nggak sampai 4 bulan, sudah bisa dia lunasi ini. Tapi ini hamba yang baru saja diampuni hutangnya yang 10.000 talenta. Itu 100 dinar itu tidak sampai 1 talenta. Tidak sampai 1 talenta. Tapi tidak sampai 1 talenta pun dia tidak mengampuni rekannya. Padahal dia baru menerima pengampunan untuk 10.000 talenta. Akhirnya ketahuan itu kepada raja. Ayat yang ke-34, raja itu sangat marah. Lalu kemudian dia ditahan, dia dihukum, dan hutangnya itu kembali kepadanya. Inilah cerita yang terjadi. Lalu kemudian ayat yang ke-35, tolong dibaca. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Dan perbedaannya itu sangat jauh, 10.000 talenta dengan 100 dinar. Sebelum Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan, Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni teman saya yang salah? Seperti pertanyaan dari saudara Nusri Lololuan. Petrus bertanya di ayat yang ke-21, sampai 7 kali kah? Dia pikir sudah bagus ini 7 kali. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? 7. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Banyak orang yang mengatakan, oke, saya akan ampuni kamu sampai 490 kali. Berani kamu membuat kesalahan yang ke-491, habis kamu. Apakah ini yang dimaksudkan dengan 7 kali 70 kali?
atau 70 kali 7 kali. Pertanyaan untuk Jeffrey dan Cato. Berapa kali itu Raja ampuni ini hamba? Dalam perumpamaan ini. Berapa kali diampuni? Secara angka tidak tidak berapa kali, tapi mungkin secara nominal, Pastor. Sebanyak Ya, nominal. artinya pertanyaannya, karena Yesus katakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Berapa kali dalam cerita ini? Berapa kali pertanyaannya? Raja itu mengampuni. Satu kali sebanyak hutangnya dia. Iya, satu kali. Iya. Kan satu kali dia datang, satu kali, Datang. satu kali itu juga. Jadi ini hanya bukan menghitung. Oke, 1, 2, 3, habis kamu. Bukan itu. Tetapi ketulusan hati dan kebesaran hati di dalam mengampuni. Ada orang yang mengatakan, oke, saya ampuni kamu, tapi dalam hati sudah kesal sekali. Tidak ada ketulusan di dalam mengampuni. Ya, kita juga orang tua, saya punya anak-anak. Ya. Dan saya juga bersalah kepada anak-anak. Bagaimana hati kita itu besar di dalam mengampuni. Itu yang ditekankan di sini. Ketulusan di dalam mengampuni. Jangan sedikit-sedikit kita langsung hitung. 1, 2, 3, lalu selesai. Ini bukan hitung-hitungan. Ini tentang kebesaran hati kita, kelapangan hati kita untuk mengampuni. Itu yang ditekankan di sini. Jadi, kalau dikatakan melakukan kesalahan fatal berulang kali, pertanyaannya, saya tidak akan menggiring ini kepada berapa kali. Tapi saya bertanya, apakah hati kita cukup besar karena telah diisi oleh kasih Kristus? Apakah hati kita cukup besar karena telah diisi oleh pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Oke? Lalu kemudian yang berikut, sebelum perumpamaan ini ada juga, tapi ini dalam level jemaat, bukan secara pribadi. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Katanya kalau ada seorang yang bersalah terhadap kamu, pergilah, lalu kemudian katakanlah kesalahan itu kepadanya secara 4 mata. Jikalau ia mendengarkan kamu, maka engkau telah mendapatkan dia kembali. Tolong dibacakan ayat yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkannya kembali. Tujuannya adalah untuk memenangkan dia kembali. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk mendapatkannya kembali. Lalu kalau dia masih mengatakan, oh tidak, dan lain sebagainya, ayat yang ke-16 mengatakan bahwa 2 atau 3 saksi. Tetapi tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan dia kembali. Jadi pada waktu kita memaafkan, mengampuni, tujuannya adalah untuk mendapatkan dia kembali. Mendapatkan kembali orang itu, memenangkan ia kembali. Apa tujuan Tuhan Yesus mengampuni kita? Untuk mendapatkan kita kembali, karena kita hilang. Apa tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah prinsipnya, untuk mendapatkan dia kembali. Ya, terima kasih, sampai di situ saja.